Assalamualaikum teman-teman, halo, apa kabar? Hari ini di kota Mekah ya, kita akan city tour keliling kota Mekah. Tentunya tempat-tempat seperti Arafah, Thaif, terus masjid-masjid yang bersejarah. Seperti apa petualangannya? Yuk kita ikuti terus bersama saya Kang Yedi Studio. Di depan ini adalah Jabal Tur. Jabal Tur pakai sta Jabal Tur. Jabal Tur ini di atas, di puncak Jabal Tur terdapat gua Sur. Ada gua Tur di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bermalam selama 3 malam bersama sahabat tercintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk apa Rasulullah bermalam di atas? Tentu ini adalah perintah juga dari Allah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Kenapa harus di Madinah? Karena di Mekah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, penduduk Mekah tidak menerima, menolak dengan keras. Pengikutnya hanya puluhan. Selama 13 tahun berdakwah, pengikutnya hanya puluhan. Dan bahkan ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah, kemudian pamannya Sayyidina Abi Thalib, bukan Sayyidina ya, Abi Thalib pamannya, Rasulullah itu semakin mendapat kecaman, bahkan ancaman dari penduduk Quraisy, semakin berani karena Rasulullah sudah tidak ada backing lagi. Bahkan para pengikut Rasulullah yang sudah beriman dan bersyahadat mendapatkan siksaan. Maka dari itu turunlah perintah kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Namun tidak semudah itu hijrah ke Madinah. Sebagaimana kita naik kereta cepat 2 jam nyampe. Tidak sesimpel itu. Rasulullah bahkan diancam untuk dibunuh. Penduduk Quraisy sepakat sayembara, barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, sayembaranya ada berapa? 100 unta. 100 kita nasi. Bapak Ibu yang baik, bisa dilihat di sebelah kanan. Ini bukan rumah saya, mohon maaf kita tidak bisa turun. Rumah di sebelah kanan ini seperti istana. Milik siapa Bapak Ibu? Milik Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais. Masya Allah, yang suaranya melengking meskipun umur 70 tahun, tapi suaranya masih seperti anak muda. Suara saya masih muda, tapi kayak kakek-kakek. Kebalikannya. Alhamdulillah. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini salah satu orang yang istimewa, di mana mencabut tumbuh-tumbuhan, tapi karena sudah niat ihram untuk wukuf di Arafah, jadinya nggak boleh juga mencabut tumbuh-tumbuhan. Jadi misal mungkin ya Bapak Ibu ditakdirkan untuk wukuf di Arafah, sudah niat ihram. Alhamdulillah kita sudah, ini tikungan terkenal, tikungan Arafah. Di sana Bapak Ibu selama kita musim haji udah ada pos-pos polisi, diperiksa selama 7 kali untuk masuk Arafah. Jadi begitu ketatnya. Jemaah haji reguler, fasilitasnya lengkap, kanan kiri ada toilet untuk perempuan, laki-laki. Orang jemaah haji yang meninggal, ini prestasi pemerintah Saudi, manfaatnya besar sekali Bapak Ibu.
alhamdulillah jamaah haji meskipun jamaah haji MQ terutama meskipun kondisinya kurang fit, sebelum maghrib 15 menit sebelum adzan maghrib jamaah haji sudah masuk ke bis, sudah diarah. Ini masih dipertahankan sampai sekarang dan ini dibangun oleh yang namanya Az-Zubaidah, salah satu istri khalifah atau di dinasti Umayyah, di mana pada saat itu di Arafah ini tidak ada irigasi air. Jadi jamaah haji haus, terus gak bisa menghajat, gak ada air sama sekali di Arafah. Lalu Zubaidah, istrinya presiden kalau dulu ya, istrinya presiden punya peran penting, langsung memutuskan tentara-tentara untuk membangun irigasi air ini, namanya Uyun Zubaidah. Lalu air dari salah satu sumber di kota Mekah alirkan lewat irigasi ini sampai ke Arafah, sampai ke Mekah, sampai di Mina, sampai di Muzdalifah, supaya air ini mengalir dan mendistribusikan kepada jemaah haji sehingga tidak terasa haus, sehingga kebutuhan hajatnya terpenuhi. Inilah perannya Zubaidah namanya, rahimahullah, semoga Allah menerima amal terbaiknya ini dan tetap tidak seperti ini. Tapi di Muzdalifah ini Bapak Ibu bisa menggunakan dua metode. Ada satu metode mabit, turun semua, atapnya atap langit. Ini bintang 1000 tuh. Bintang 1000 di atasnya bintang. Iya. Kita bisa diam atau bisa turun. Masjid enggak turun. Nah, ini adalah Masy'aril Haram. Masy'aril Haram di Muzdalifah. Rasulullah sholat maghrib dan isya'nya di sini. Jadi mabit di Muzdalifah itu sholat jamak takdim. Kalau nyampe nya maghrib di sini berarti jamak takdim. Kalau nyampe isya berarti jamak takhir di sini. Tapi nggak semuanya sholat di sini, karena jutaan umat nggak bisa sholat. Ada yang sholat di sana. Yang penting area Muzdalifah. Ada yang ngurur, jadi cuma lewat. Jadi dari habis maghrib sampai jam 12 malam bisnya muter, mungkin turun sebentar, berdiam sebentar, jalan lagi, diusir oleh askar. Seperti itu. Jadi doanya di atas bis. Dari Muzdalifah insyaallah ada penguatan bersama Ustaz Mulyadi. Kita akan menentukan lokasi di mana kita akan Jadi kita udah di Kota Thaib untuk mengunjungi salah satu pabrik penyulingan mawar menjadi minyak wangi bersama Ustadz ya. Ini pabrik parfum Al-Quraisy, punyanya orang Quraisy. Wah, mantap. Sama ini pabrik parfum yang terbaik di Kota Thaib. Salah mendapatkan penghargaan yang ada di Arab ini. Betul. Wah. Kita lihat seperti apa. Yuk, ikutin terus vlognya. Wah, nah datang enak ya. Mawar hingga 20.000 mawar. Dan setelah mengisi pot dengan mawar, kapasitas 25 liter air mawar pengantin. Apa itu? Madu habat sauda ini. Madu. Di tangan kiri, tangan kanan. Madu. Di madu ya. Kananmu. Racun. Bismillah. Madu habat sauda ini gratis. Mantap ya. Madu di tangan kanan,
Aku disuapin sama si abang. Ini adalah replikanya ya, replika penyulingan bunga mawar. Jadi kurang lebih seperti itu ya, penyulingan minyak mawar. Ini hanya replikanya saja. Ziarah ke kota Thaif. Ini adalah Masjid bin apa namanya ya? Ini adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Bin Abbas. Nah, jadi itulah napak tilas di kota Thaif, Mekah, di mana zaman dulu para nabi dakwah di sini di kota Thaif. Seperti itu. Hatur nuhun. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di Kang Idin Studio. Masih di perjalanan Kang Idin umroh. Bye.